Ya itu mas, mindahin panggung dalam waktu 20 jam, artisnya ada Twitter, tiket sold out. Itu Masya Allah, jadi saya nggak panik sama sekali. Nggak boleh panik, saya nggak boleh nunjukin kepanikan ke teman-teman. Karena itu kan menular kan, kalau menular. Karena dikenali. energi negatif itu kan menular. Kalau ini dipindah, udah berapa lama? Jangan bicara duit, ini harus mas doang. Udah pasti rugi. Wah itu Masya Allah, mas begitu kita pindah, tidak ada satupun yang tidak support. 20 jam mas. Itu kayak mitos Roro Jomblo. Gimana Mas kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Setelah Prambanan nih ada jeda sedikit. Iya, sudah mempersiapkan lagi. Keringan yang lain ya. Pilihan yang lain. Yang Prambanan kemarin 8 tahun. Gimana cerita? Punya konser, punya festival yang demikian panjang dan ditunggu-tunggu jadi membuka untuk banyak kegiatan lain di Jogja. Persis. Ya Prambanan Jazz kemarin kami ini termasuk yang menolak untuk berhenti sejak pandemi. Oke. Jadi 2019 itu adalah Prambanan Jazz kelima ya, dimulai 2015. Kemudian pandemi 2020 kami tetap adakan dan waktu itu virtual. Yang ini pertama ya, festival virtual Pertama. Dan waktu itu live streaming hampir 14 jam tanpa berhenti. Dan penontonnya hampir 50.000. Oke. Jadi waktu itu kita siarkan secara live di salah satu TV cable punya kita itu. Kemudian 2021 juga belum bisa offline, saya juga menolak untuk tidak berhenti. Kami adakan juga waktu itu virtual, hanya live taping ya bedanya. Kalau yang 2020 benar-benar live gitu. Nah 2021, nah 2022 ini memang luar biasa ya. Pas 8 tahunnya Prambanan Jazz, Maka merayakan rindu. Sewindu tahunnya merayakan rindu, orang kangen kan. Dan benar-benar dan kemarin luar biasa. Tumpah dan pecah gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan konsep karena semuanya pakai kursi ya. Tapi luar biasanya no komplain dan semua orang menikmati gitu ya. Ya selainnya festival harusnya kan orang berdiri gitu ya. Tapi ya orang bisa nge-blind aja gitu. Karena tuntutan juga karena situasi ya. Betul. Karena waktu kita announce, regulasinya masih boleh pakai kursi. Gitu ya. Iya. Tapi Prambanan atau Mas Anas kan sekarang dikenal sebagai promotor di bidang musik gitu ya. Kan nggak tiba-tiba, gimana ceritanya sampai pada titik ini digeluti dan ya jadi biasa dengan hidupnya ya. Kalau mau cerita yang panjang ini mungkin bisa 10 jilid. Ya. Nanti kita bukukan ya. Iya, kita bukukan. Jadi awalnya saya memang dari dulu ini kan bergerak di bidang kreatif, Mas. Iya. Sejak saya dulu ini pernah sama Bang Asad Siregar ya di LT3I ya di Media Awards. Legend komunikasi. Ahli komunikasi itu. Pendiam tapi Dewa komunikasi itu guru saya menulis, guru saya semua Mas. Saya tadi. Habis itu saya pernah di Jawa Pos ya, walaupun nggak lama di Jogja. Nah kemudian saya bikin publisher Mas, karena sejak mahasiswa kan saya memang suka nulis ya, nulis apapun lah yang bisa dimuat di media massa gitu. Kemudian saya bikin penerbitan buku gitu. Ya, saya itu sudah menerbitkan buku hampir 1000 judul. Wow. Dan semuanya berputar Tahun 2000-an. tahun 99 sampai 2004. Jangan pergerakan itu. Pergerakan dan orang lagi euforia betul soal ke kiri. Oh iya. Jangan ini dia. Makanya saya pernah menerbitkan misalnya buku waktu itu judulnya menerbitkan ini ya beberapa pidato presiden-presiden Sosdem gitu. Pernah kita terbitkan. Ya karena euforia. Ya, orang itu harus dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari orde waktu itu. Termasuk saya waktu itu yang menerbitkan novel Tan Malaka yang Pacar Merah Indonesia. Itu saya yang menerbitkan. Jendela. Jendela ya. Itu luar biasa perburuannya, naskah itu sampai dibantu KITLV saat itu. Belanda ya. Belanda dapatkan angka. Betul, dan itu menjadi sangat viral ya. Kalau waktu itu belum ada istilah viral ya.
Tapi buku itu cetak ulang dan dicari anak-anak muda itu. Karena itu kayak petualangan Tan Malaka sebagai intelijen gitu kan, menyamar sampai mana-mana dunia. Itu Mas, jadi memang dari dulu dunianya memang di dunia kreatif gitu. Nah, kira-kira saya itu kan memang dari SMA itu suka nonton konser musik. Oke. Utamanya gratisan ya. Sama kita berada. Utamanya gratisan. Kita ke sono, kita naik gitu kan. Nah, karena setelah itu kuliah, kemudian kita nyemplung sebagai aktivis pers mahasiswa, aktivis pergerakan ya 98 saat itu. Kemudian saya di aktivis di pers mahasiswa itu. Nah di situ mulai itu kita mulai banyak di dunia kreatif ya, tulis menulis. Nah banyak diundang kan nonton konser musik gratisan kan, walaupun persma gitu kan. Nah udah kita mulai di situ. Saya pikir kadang-kadang kritik gitu, pertunjukan tuh kritik udah mati gitu. Oh, gini ya, kenapa nggak gini ya gitu? Oh udah mulai muncul. Udah muncul tuh kayak gitu. Terus kita review tuh, kita tulis di majalah kampus itu. Ini kurangnya gini-gini. Nah kira-kira saya udah mulai kerja itu, sudah punya duit ya, udah bisa nonton tuh gitu. Konser yang berbayar. Nah dari situ udah mulai. Nah kira-kira tahun 2002 itu saya bikin konser tunggalnya Glenn. Waktu itu albumnya Selamat Pagi Dunia. Oke. Di Jogja. Dan soal apa sih? 2002 ya. 2002. Dan saat itu pertemuan pertama kali saya sama Glenn. Jadi sudah sangat lama saya kenal Glenn itu, dan akhirnya waktu itu heboh banget di sebuah kafe, banyak nggak bisa masuk. Jadi album dia Selamat Pagi Dunia. Nah, disitulah pertama saya kenal Glenn dan akhirnya bersahabat baik. Nah, di situ mulai tahu, oh gini toh event. Tapi waktu itu saya masih punya publisher. Oh. Jadi EO-nya belum ada. Itu kayak ekskul aja. Gitu. Kita coba. Saya ketemu dengan salah satu mahasiswa di kampus Atmajaya waktu itu, ngobrol-ngobrol namanya Alina. Ternyata dia manajer sebuah kafe, terus nawarin, Mas mau nggak bikin di kafe saya gitu. Oh oke. Mudah terfasilitasi kan. Nah, saya kontak Glenn, komunikasi, dan akhirnya meledak. Wah meledak banget. Saya juga heran. Kalau nggak salah untung 6,5 juta. Konser itu di awal. Dan dapat sponsor gitu. Oke. Karena mungkin Glenn-nya waktu itu lagi sebanget dengan lagu Januari kan. Nah, habis itu saya lupain. Nah, 2004 itu saya bangkrut Mas. Di publisher. Iya. Saya bangkrut hampir 3 tahun, akhirnya saya menggeluti EO lagi. Nah, saya bikin beberapa konser tuh. Waktu itu saya menemukan Glenn sama Tompi tahun 2006. Memadukan. Tapi baru featuring Tompi. Oh, oke. Tompi belum sebagai seseorang. Belum. Tapi baru ada lagi, kalau nggak salah apa ya, lagu pertama dia itu saya lupa ya. Single pertama dia, unik suaranya ya. Agak makin gitu. Saya kontak, karena waktu itu saya bikin tour 3 kotanya Glenn. Featuring. Saya featuringin, saya ngobrol sama Mas Glenn, Mas boleh nggak? Kalau nggak apa-apa Mas, 1 lagu aja gitu. Jadi tamu itu masih belum apa-apa tuh Mas Tommy. 2006. Jadi yang mengenalkan Tommy sama Glenn itu saya. Oke. Di konser 3 kota itu. Dan konsernya bangkrut Mas. Konsernya bangkrut rugi maksudnya. Oke. 3 kota itu rugi. Gak menyerah saya. Gitu. Terus pernah bikin Agnes Monica, itu juga rugi. Gitu. Terus pernah bikin apa ya? Ada 2 artis muda gitu, saya lupa itu juga rugi gitu. Nah, kira-kira 2008 saya mulai nih waktu itu bikin EO yang serius. Karena kebetulan kita dapat pekerjaan dari sebuah lembaga konsultan politik. Sekarang belajar. Iya, sekarang belajar. 2008. Oh, 2009 ya. Betul. Akhirnya saya bikin PT 2009 Raja Wali Indonesia ini. Nah disitulah saya mulai serius. Nah sudah mulai bisa nonton konser di luar negeri tuh. Oh. Ceritanya 2008 akhir tuh saya nonton ulang tahunnya Andre Bocelli di Tuscany. Saya nonton di sana itu, gila saya bilang konsernya. Jadi cuman backdropnya itu cuman batu-batu ditumpuk gitu. Dan saya mikir loh ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Prambanan sama Candi Prambanan sama Borobudur. Gagasan Muncul lah, wah suatu saat saya akan bikin Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Saat itu gitu Mas.
mesti pasti lebih keren saya bilang gitu. Tapi memang kejutannya dahsyat waktu di Bocel itu. Ada tiba-tiba muncul David Foster, kita nggak tahu. Oke, jadi ya efek wow dari Sarah Greg pun ada Kenny G sebagai bintang tamu yang kita nggak ngerti bahwa itu ada bintang tamunya, itu ada misteri guest, kita nggak ngerti. Nah itu saya duplikasi tuh konsep itu di 17 tahunnya Glenn Fredly di Istora. Menghadirkan tamu-tamu yang nggak terduga. Nggak tahu. Jadi penonton waktu tahun 2012 saya bikin 17 tahunnya Glenn Kita Beta itu benar-benar ada 8 bintang tamu gede, Indra Lesmana, Tompi, Sandi, siapa lagi, Faris RM, itu orang nggak tahu gitu. Jadi terbentuk semua sampai selesai. Begitu selesai orang pulang, kita kasih lagi Glenn di luar. Itu 2012. Nah, saat itu saya mulai serius tuh di 2009 dan mulai muncul saya bikin. Nah, terus ada kepikiran 2009 tuh 2010 saya mau bikin konser yang kira-kira kalau kita bikin tuh langsung sold out gimana ceritanya gitu. Saya mikir, wah ini berarti harus penggemarnya cewek-cewek. Kalau cewek ini nonton, cowoknya pasti nonton. Dapat 2 ya? Iya gitu. Boleh. Ini tips deh. Itu. Nah, kepikiran wah saya harus cari cowok yang punya banyak hits nih. Ya, muncullah cewek yang datang. Betul. Muncullah waktu itu Glenn. Awalnya Tompi ya. Tompi, kemudian saya dengar ada Sandi waktu itu dia lagi visiting di Kompas, dia juara di Latvia kalau nggak salah. Saya kontak, dia mau. Satunya ini Glenn. Waktu itu Mas Glenn lagi agak redup ya, waktu ada peristiwa pernikahan itu. Iya. Saya yakinkan itu, sepakat tiga-tiganya. Waktu itu masih ada Twitter mas, baru Twitter, nggak ada Instagram. 2010 akhir. Ya. Konser pertamanya tuh 2011 tanggal 4 di Jogja di Grand Pasi itu. Nah, sponsor nggak ada yang mau waktu itu. Begitu saya temukan 3 orang ini, kamu bilang set landed mas, kata dia gitu. Saya disambung gitu. Banyak yang mau gitu. Dan kan lagi ini, gitu. Ya sudah, so mas go on. Sold out mas. Wow, Jogja ya? Jogja, 4.500 tiket. Wah heboh dengan konsep yang memang something kan waktu itu. Jadi konsepnya saya ngobrol sama Mas Glenn sama Tompi itu, ini harus bikin beda nih. Dimana kita waktu itu ngomongin politik tapi dengan ringan gitu kan. Menurut itu bintang tamunya ada Juki. Dan itu sepanjang konser itu ketawa terus tuh mas, semua orang. Karena memang lucu kan Terhibur lah ya. Terhibur. Secara musik, secara gagasan. Kita bikin ada semi talk show-nya. Nah berlanjut lah, akhirnya di Solo kita bikin sold out. Mas Glenn tuh saya nanya, kayaknya harus bikin grup nih namanya. Apa ya namanya kita cari? Mas Glenn muncul, terus saya aja. Muncul di situ. Iya, di Solo. Terus saya. Nah udah, pas sepakati itu akhirnya saya Mas Glenn Tompi sepakat sama Sandi. Namanya berarti konser selanjutnya Drone Sandi aja gitu. Drone Sandi. Itulah kita waktu itu 12 kota, ada sponsor rokok itu. Soal 12 kota ya, soal semua nggak ada yang nggak. Wah geger waktu itu. Udah akhirnya tuh pintu awal lah. Kemudian ke level berikutnya. Ya udah gitu ceritanya. Terus 2015 itu saya bikin satu konser Air Supply di mana Hotel Tentrem. Dan di Hotel Tentrem itu heboh sold out. Nah terus saya diminta oleh Hotel Tentrem untuk bikinin dong gitu. Nah saya bikinin. Nah ini ceritanya. Ini kecelakaan nih Prambanan Jazz ini. Itu kecelakaan mas. Akhirnya saya bikinlah sebuah festival di Tentrem itu. Wah, keren kan? Di hotel. Karena pengen ada sebuah event di internasional di Tentrem itu. Waktu itu saya usulin artisnya Kenny G. Ya kita bayar ya kan, kita udah kontrak gitu. Udah muncul tuh di announce Kenny G gitu. Venue-nya adalah di Hotel Ballroom Tentrem Hotel. Tiba-tiba si Tentrem ini menyatakan ke saya, mas kayaknya kita nggak usah terusin gitu. Wah, sebenarnya apa gitu? Ya banyak pertimbangan karena ini kan manajemen, ini kan banyak pertimbangan. Saya udah jadi announce Kenny G.
kepikiran tuh mas, ini kan harus jalan, itu Agustus mas, acaranya tanggal 16 Oktober. Ini hanya punya waktu 1,5 bulan ya, September. Nah itu kepikiran kalau Bojel itu. Oh, yang tadinya masih belanja gagasan di Bojel itu. Pas saya bikin kelan di Prambanan, saya ngajak anak itu 4 orang, karena saya kecil-kecil tuh saya ajak ke Prambanan coba hari. Saya bawa headset, saya dengerin ini. Bukan juga. Oh gitu? Iya, pindah dari Tentrem ke Betul. Prambanan. Wah, keren kalau saya bikin di Prambanan itu. Udah saya ngomong ke tim, oke setuju. Gitu. Wah udah. Nah, ini cerita lucu. 2014, saya itu nonton Kenichi di Makassar. Yang nonton nggak ada 100 orang. Kenichi di Makassar nggak ada 100 orang. Saya itu benar-benar saya pengen nonton Kenichi, nggak ada 100 orang. Kenapa? Karena salah pilihan tempat. Saya nggak galau saat itu. Kenichi ternyata udah nggak begitu ya. Karena orang kan setiap mau lebaran, mau apa kan Kenichi kan, masuk mall Kenichi, masuk rumah sakit Kenichi gitu kan. Wah ini harus saya benar-benar sulap gimana caranya menjadi something gitu. Makanya saya bilang yang baru gitu ya. tuh, saya bilang konsepnya Prambanan Jazz itu memang harus memadukan dua materi yang di luar dugaan mas. Saya jual 2.500 tiket, 6.000 tiket terjual lebih Peluap-peluap gitu. dan kondisinya kaget. Dia harusnya main 1,5 jam, main 3 jam. Aku tuh tapi dikeluarkan. Ngapain terima kasih Iya. terhadap audiens ya. Nah perpindahan itu Kenichi tahu dan dia terima gimana? Kan dari Tentrem. Ya kita jelaskan. Oh, gitu. kondisinya. Ini kondisinya kita harus berubah venue. Oke nggak ada masalah. Begitu dia tahu, kok malah excited. Oh, tambah. Begitu dia tahu yang nonton 6.000 orang itu tadi, 3 jam dia main mas. Minta diajukan padahal jadwalnya Tommy Laisana. Untungnya kenapa kamu Tommy? Jalan, kami please gitu ya. Aduh ya. Gila. Jadi Prambanan Jazz itu Kecelakaan. kecelakaannya membawa berkah. Saya waktu itu juga nggak marah-marah gitu. Ya udah, oke kita cari solusinya gitu. Tetap juga baik, kita mas silakan dilanjutkan dengan acara yang oke kita. Ya udah, jadi sekarang ini. Kira-kira orang kreatif. Mendapati kendala, kesulitan bukan marah-marah Bukan. itu tapi cari yang Nggak boleh panik, nggak boleh panik. Kita tetap cari solusi dan ya sudah. Gitu. Terus jadi pintu masuk untuk kemudian festival Prambanan Jazz berikutnya ya. Persis. Dari kecelakaan yang ternyata wow. Nah itu kan mengelola ekspektasinya kan susah tuh mas. Susah. Karena kan ini meledak tanpa terduga kan ya. Kedua, ketiga dan Dan ketiga. jadi headphone di Kompas. Nah itu dia. Fotonya ya. Fotonya Kenichi main Iya. jadi headphone di Kompas. Wah, kaget kita. Wah heboh saat itu. Bahkan di beberapa media lokal semuanya headline. Itu di luar ekspektasi mas. Gitu. Terus untuk mengelola kemudian Mas Anas yakin, oh ini sesuatu yang harus dirawat ya. Berarti kan menolak berhenti ketika bahkan pandemi sekalipun. Apa yang menggerakkan Mas Anas untuk merawat ini? Saya ini punya cita-cita memang Prambanan Jazz ini harus jadi diplomasi budaya di tingkat internasional. Gitu. Karena ini kan benar-benar karya nenek moyang kita. Gitu kan. Akar dari budaya Betul. Akar budaya yang dan masih ini tinggal ya. heritage gitu. Dan kalau saya bikin event di situ, ini strategi marketing yang murah untuk memperkenalkan Candi Prambanan di internasional itu nggak perlu biaya yang murah. Saya harus bayar miliaran ke luar negeri. Saya cukup bayar performan rate-nya si artis, dia akan posting, semua orang sedunia tahu. Iya. Nah itu, makanya itu menjadi salah satu strategi kita untuk bagaimana Prambanan Jazz bisa menjadi diplomasi strategi budaya, diplomasi budaya tingkat nasional. Itu kejadian mas. John Legend itu email saya. Oke. Ini email saya waktu itu habis Yani main di Prambanan Jazz 2019. Anas, John Legend pengen main di Candimu. Dikira saya punya candi. Lalu dia bilang, oke lah bilang gitu. Waktu itu Nge-cheer gitu. iya, saya lah siapa yang nggak mau? Oh iya lah. Itu Kayak Legend gitu kan, kayak berkah kan. Oke, agent yang email saya gitu. Jadi langsung pandemi. Gitu. Jadi begitu Yani main di situ kan eksposnya luar biasa. Kemudian karena Yani kan terkenal main di tempat-tempat heritage kan. Di Yunani, di tempat-tempat yang sangat legendaris ya. Atau para pemuka budaya. Nah itu 5 hari setelah Yani posting itu main di Prambanan Jazz, si Kenichi posting masih di IG.
Kapan saya main lagi di sini? Kapan saya mau main di sini? Lagi gitu ya. Dan fotonya yang 2015 nih. Publikasi. Publikasi lagi sama dia. Ya ada kebanggaan ya Mas ya. Artinya sudah mulai artis dunia gitu. Akhirnya di sini. Ya next. Setelah itu saya minta Dana Kral main, ya mereka langsung welcome. Kan harus sulit gitu akhirnya. Karena kan lihat experience-nya. Betul. Bagaimana audiens yang merespon dengan sangat Persis. itu. Iya. Tapi ini bisa kejadian pasti kan bukan karena Mas Anas sendiri kan. Persis. Ada kolaborasi dari beberapa teman mewujudkan ini menjadi sebuah event besar yang melibatkan banyak pihak. Gimana ceritanya? Saya selalu katakan ke teman-teman ini keberhasilan Prambanan Jazz itu bukan keberhasilan saya, tapi ini adalah keberhasilan tim teman-teman di Prambanan Jazz yang luar biasa yang selama ini dan kolaborasi dan dengan para musisi, dengan para artis, dengan stakeholder yang lain gitu. Jadi saya nggak yakin Prambanan Jazz ini bisa berhasil kalau tanpa kolaborasi support dari orang-orang ini. Dan memang kebetulan saya yang bertindak sebagai orkestrasinya memang saya ya konduktornya, jadi memang butuh kesabaran, butuh mengupgrade skill gitu lah gitu ya. Tadi Saya selalu katakan nggak boleh panik kalau ada apa-apa. Jadi saya anggap itu dinamika aja Mas. Gitu. Saya selalu katakan ke teman-teman ke tim itu kalau ada apa-apa yang paling penting adalah komunikasi dan tidak boleh panik. Itu yang paling penting karena sumber masalah itu kalau sudah panik karena sudah nggak jernih lagi kan pikirnya kan gitu. Karena saya bilang, apapun yang terjadi itu pasti ada solusinya, yang nggak bisa cuma satu di dunia ini, hidupin orang mati saya bilang. Akhirnya ketawa gitu, kalau lagi masa ada persoalan gitu ya. NO banget. Jadi kolaborasi itu, tapi keyakinan Mas Anas bahwa nggak perlu panik, yang penting komunikasi kan butuh iman yang dalam. Mengatakan kita nggak perlu cuma hari esok ada yang berusaha, tapi gimana itu bisa punya ketenangan itu di tengah kekacauan atau dinamika kalau Mas Anas? Wah ini, nih, bongkar-bongkar. Ya saya itu dari kecil memang sudah dididik di lingkungan begitu Mas. Kebetulan saya dari kecil memang saya sekolah sudah SMP, saya di Sanawiyah ya, sudah mondok SMP itu di Sidoarjo. 2 kali saya, pertama ada satu Sanawiyah kecil desa namanya Sanawiyah Madrasah Sanawiyah Negeri Krian. Ya, Kecamatan Krian itu salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sampai kelas 2 itu mondok, ada satu pondok kecil gitu. Kemudian kelas 3 tuh kelasnya dipindah sama bapak di Madrasah Sanawiyah Negeri Sidoarjo ke kota. Iya ke kota. Terus di situ saya juga mondok. Jadi saya sudah mulai keluar dari rumah itu kelas 1 SMP. Belajar mandiri dan belajar lepas dari semua. Betul, dan dipaksa sama bapak saat itu karena udah bapak kan kayak kampung gitu kan. Nah terus SMA saya udah di Jogja. Saya SMA di Madrasah Aliyah Negeri Jogja kan. Di kelas Juki. Ada kelas Juki. Itu senior saya. Kalau penakal ya enggak. Itu kalau kita lagi sekolah gitu. Jukinya teriak-teriak karena anak teater kan. Oh iya. Saya ingat dia pernah ditegur sama guru itu. Teriak-teriaknya itu. Aduh, itu akal saya. Nah mungkin karena ada satu lingkungan yang sudah terbentuk dari kecil. Ada keyakinan-keyakinan yang memang orang kalau nggak punya keyakinan itu kan mau hidup di luar kan pasti mikirnya 1000 kali kan ya, gitu. Kita masanya berlipat-lipat. Jadi dari situlah saya tanamkan rasa itu ke tim saya. Jadi ya udah, so much go on, apapun yang terjadi ya kita jalankan. Dan ternyata kepercayaan Mas Anas itu terbukti bahwa kecemasan itu ya kepanikan mungkin ada, tapi kalau dihadapi dengan panik malah justru pasti merusak komunikasi dan membuat rencana malah buyar ya. Gak bisa mikir kan biasanya, nggak jernih, nggak bisa mikir, nggak solutif gitu. Jadi memang harus kembalikan kuncinya ya nggak panik gitu. Nah ini tips supaya nggak panik gimana? Harus memahami betul persoalan dan biasanya saya sampaikan jangan pernah mengambil job yang bukan jobnya. Oke. Gitu. Nah, karena dia nggak ngerti kan kadang-kadang. Jadi kalau ada persoalan dilokalisir, dia harus komunikasi ke atasnya
sampai kalau mentok sudah akhirnya harus ke saya, sudah kita bereskan gitu. Jadi memang saya biasakan berpikir secara konstruktif mas gitu. Tidak boleh yang bukan ininya harus ngambil peran Jadi kacau. jadi kacau. Jadi itu pola secara konstruktif itu memang sudah saya tanamkan ke tim supaya nggak saling ini ya tumpang tindih. Dari situ sih. Dan membuat teman-teman juga merasa expert di bidang Betul. masing-masing. Dan jadi ringan kan. Iya. Makanya timnya banyak mas, bisa 3.000 orang. Terus Iya. Prambanan Festival ya. Bisa 3.000 Dengan orang. orkestrasi 3.000 orang dengan keriuhan dan kerengan beberapa hari itu kan ya memang nggak terjadi. Kalau saya cukup merawat 5 orang. Oh. 5 orang itu Itu yang ya. membawa berapa lagi kayak MLM. Gitu. Jadi Di luar yang 3.000 itu kan Mas Anas juga connect dengan beberapa seniman Iya, atau yang lain. betul. Itu gimana? Itu kan kayak jadi kalau saya lihat itu kan saling memperkuat ya persis. festivalnya. Dan kalau saya mendengar dari beberapa seniman Prambanan Jazz itu kayak pintu masuk untuk semester kedua Jogja dan event-event yang mengikuti. Iya. Gimana kolaborasi dengan teman-teman kayak Mas Pemat? Betul. Yang lain. Iya, saya itu sama Mas Pemat ini memang sering diskusi ya. Di luar saya sering minta tolong nyarikan karya yang baik. Ini kolektor ya. Tadi saya beli Jadi Mas Pemat ini sering diskusi dan kita ingin memberikan contoh yang baik bahwa beliau kan punya Arjo, kami punya Prambanan Jazz. Bagaimana kita bisa kolaborasi? Ini kan musimnya sudah bukan musim kompetisi lagi, tapi musim kolaborasi. Nah sejak 2016 itu, 2017 maaf, kita sudah mulai kolaborasi. Jadi Mas Pemat membantu kita untuk mendisplay commission art di Prambanan Jazz. Waktu itu ada Ibu Andi, kemudian ada Sony Irawan ya, yang gitar cabang itu, kemudian Agan Harap, kemudian terakhir kemarin di Galang Zulkifli. Dan semuanya yang mendisplay ini Mas Pemat, komunikasi langsung. Nah, saya komunikasi langsung dengan musisi, dengan senimannya, kita diskusi bertiga sama Mas Pemat. Ini masih ini bagaimana bentuknya gitu. Sama, kemudian sebaliknya di Arjok, ayo musiknya kita garap gitu. Pernah tahun berapa ya Arjok? Kalau nggak salah 2018 ini. Itu sampai dia nggak bisa jualan tiket karena saking habisnya. Kalau nggak salah gelang aja dijual sama pin. Oke. Sama sampel katanya. Jadi kita saling kolaborasi begitu. Nah ini kita ingin memberikan contoh yang baik bahwa antar festival tuh memang harus bisa untuk begitu, saling support. Gitu. Dulu dengan Custom Fest juga pernah kita support musiknya gitu ya, bandnya. Custom Fest juga begitu, Custom Fest. Jadi saya pikir ini sudah eranya begitu mas, saling kolaborasi. Ya. Dan sebenarnya malah makin membesarkan masing-masing yang terlibat ya. Betul. Kalau ada yang disebut Arjok Rasa Prambanan, iya. Audiensnya malah jadi ngeblend. Jadi orang yang nggak suka hanya ngertinya musik itu akhirnya, di sana ada datang lihat karya. Di sana ada pasar kangen, saya melibatkan Mas Ong Hari Wahyu yang melibatkan ratusan tenan UMKM dan itu sold semua. Gitu. Dan itu alhamdulillah semuanya bahagia kan. Saya teringat satu statementnya Peter Barnum di British Showman itu bahwa seni tertinggi itu membagikan orang lain. Gitu. Jadi semua ketika orang nonton Prambanan Jazz happy semua kan? Nah, itu udah gitu. Tugas kita sebagai itu kelar gitu. Jadi seni tertinggi itu ada membagikan orang lain. Kata P.T. Barnum dalam The Greatest Showman ya, di filmnya kan ada. Nah itu akhirnya kita coba aplikasikan, jangan pernah ada celah sedikit pun. Itu yang kemarin saya sampaikan ke tim. Kita ini memiliki anugerah yang luar biasa. Kita ini punya backdrop venue yang tidak ada tandingannya. Gak bisa diapa-apain, dia bilang gitu. Karena mau bikin apa, nggak usah gitu. Gak bisa diduplikasi juga. Kita hanya bisa merespons. Ini udah karya nenek moyang luar biasa. Ini udah anugerah dari Allah, saya bilang. Tugas kita adalah bagaimana melestarikan ini dan membuat ini menjadi sangat baik, lebih baik lagi gitu kan. Dan respon gitu. Intinya begitu mas. Dan respon tadi melibatkan beberapa pihak tadi yang kolaborasi. Kolaborasi kan butuh trust mas ya. Antara pihak dengan pihak lain yang kita yakin ini akan saling memperkuat, yang menumbuhkan trust dan keyakinan itu gimana ngobrolnya? Wah itu memang
waktu kadang-kadang yang membuktikan sih Mas ya. Kadang-kadang kita ngobrol sama, saya ini selalu begini, kalau saya nggak kenal seseorang, saya biasanya cari pawangnya siapa nih orang ini. Betul. Makanya ketika saya mau bikin komisi artis, saya awalnya nggak kenal sama Irawan. Oke, ini pawangnya Soalnya nggak mesti dari Pemang nih. Kalau dari Pemang saya cek gitu. Karena saya pikir dari Pemang, saya ngobrol, Sony cocok nih Mas, gini-gini. Idenya juga dari Mas Pemang. Oke. Gimana kalau begini nih Son, gini-gini. Kayak kita sepakat. Sama Agan juga gitu. Wah ini Agan keren karena saya kebetulan punya salah satu karya Agan yang Pak Jokowi yang apa PAN gitu kan? Iya, ada kaset itu, ada di kantor itu. Banyak Agan keren nih kayaknya. Nah yang kenal Agan kan, yang kenal baik Mas Pemang. Mas Pemang ya harus masuk ya. Itu sama Mas sama yang lain. Oke. Jadi pegang pawangnya. Pawangnya kita cari dulu. Nah, karena nggak bisa langsung kan. Kalau Mas Om saya udah kenal lama karena sejak zaman penerbitan beliau banyak yang bikin desain cover saya kan. Ya. Terus kita diskusi, Mas ini harus ada pasangan nih. Dan dia harus direspon, Mas Om pinter dalam hal merespon pasar kangen harus dibikin bagaimana itu beliau lebih tahu gitu. Karena candi nggak boleh dibikin yang terus dia pakai yang atapnya pakai rumba-rumba itu gitu-gitu tuh. Jadi ngeblend. Ya. Jadi memang waktu sama Tor itu tumbuh karena Mas Anas megang pawang orang yang Mas Anas percaya. Betul. Sehingga itu kita lebih baiknya. Tapi dalam perjalanan pernah merasa gagal. Tadi kan berapa cerita yang konser gak laku dan sebagainya. Menghadapi itu gimana? Atau melihat itu sebagai Jadi gini, bagi saya Mas, keberhasilan event atau konser itu dua hal. Satu, kesuksesan secara event, yang kedua kesuksesan secara finansial. Kalau finansial nggak dapat, paling nggak eventnya. Event harus dapat, harus sukses, walaupun rugi. Karena ini investasi kerugian itu di sini. Iya. Karena kalau kita misalnya bikin event rugi terus mundur, kita mengecewakan banyak orang. Ada orang yang sudah beli tiket, iya kan? Berarti ada yang salah di kita. Kenapa nggak laku gitu? Padahal mungkin kontennya nggak bagus, mungkin konsepnya nggak bagus. Karena bagi saya acara itu semuanya tergantung konsep. Kalau konsepnya kuat akan dicari kemana saja. Simpel aja bagi saya. Sejauh apapun tepatnya, kalau orang ingin makan bakmi Mbah Mo, dia nggak datang. jauhnya minta ampun. Ini ada kejar. Konten sama konsep itu kekuatan konsep. Nah berarti ketika kita rugi, kita nggak boleh nyerah. Soalnya so must go on. Gitu. Karena apa? Di situ ada sponsor kan Mas. Ternyata rame. Sponsor nggak perlu tahu kalau kita rugi. Yang penting dia KPI-nya dapat tuh. Kiriannya dapat. Nah, kan banyak cara tuh untuk mendatangkan penonton kan. Gitu. Di atas kertas kita baru. Saya bisa tahu rugi itu hamin 2 minggu udah tahu Mas. Ini event rugi. Oke, kita tahu. Tapi tidak mau menggagalkan dalam sisi experience orang dengan festivalnya atau konser. Dan itu yang dinamakan sekolah kuliah itu di situ. Makanya kuliah mahal itu di situ. Kenapa bisa rugi ya gitu? Nah, itu kita sekolah. Makanya Rambanan Jazz itu sudah sekolah juga, tapi sudah melalui proses yang sangat lama kan. Jangan sampai ngitungnya kan kita ada namanya PNL ya, profit and loss, ada namanya cost estimate, CE cost estimate. Model bisnis lah itu. Model bisnis itu ternyata kita bikin program bundling kamar hotel sama ini tuh diminati orang, nah ini menarik nih gitu. Akhirnya Cara-cara baru ya. betul. Memonetisnya itu memang butuh kreativitas, nggak boleh berhenti gitu. Dan proses untuk Mas Anas tadi melihat kegagalan sebagai investasi itu buat teman-teman yang di tim gimana mereka menerima? Ya gagal aja lah investasi. Susah ya menerima. Apalagi orang yang pikirannya cuma rentangnya pendek ya. Ini bisnis harus sukses, kalau enggak namanya gagal, mau rame kayak apa? Ya memang berat Mas, gitu. Tapi ketika saya tunjukkan bahwa kegagalan kita ini investasi ke depan, kita akan banyak menyenangkan banyak orang. Dan ini akan baik ketika benar begitu kita bikin event selanjutnya, sponsor akan welcome. Oh kemarin oke nih ramai nih, gitu ini oke walaupun dia nggak tahu kita rugi. Berdarah-darah gitu. Dan orang berpikir bahwa bikin event ramai itu selalu untung, enggak. Uang sinawang lah orang Jawa bilang, belum tentu. Gitu. Nah yang benar-benar untung seperti apa itulah, itu yang memang butuh perjalanan panjang. Gitu. Saya mah
ya kalau rugi kan harus ditanggung. Kebetulan di Raja Wali Indonesia itu kan ownernya saya mas, jadi teman-teman tuh malah yang aduh mas apa enggak gini atau enggak gitu. Ini sudah menjadi kayak kewajiban moral. Ini yang dinamakan somas doan dulu. Oke. Karena udah kebayang kan ruginya berapa gitu. Gitu mas. Tapi kan tadi dari begitu showman itu kan kegembiraan itu membahagiakan orang, Seni tertinggi ya, membahagiakan orang, dan itu syukur-syukur kalau secara finansial atau visinya connect. Kalau enggak itu pun sudah sesuatu yang harus anggap sebagai capaiannya. Betul. Yang pasti yang heboh waktu itu ini Yani dipindah. Yang sakit. Oke, sakit ya. Jadi dia harusnya main 20 Oktober 2018 di tiga negara itu sold out semua termasuk di kita akan mainkan. Jadi ambil 10 di cancel. Dia sakit karena main sepeda atau apa gitu jatuh. Akhirnya dia kalau nggak salah 3 negara itu Korea, Uzbekistan, Indonesia semuanya cancel. Krunya sudah di Korea. Udah tengah jalan. Dari Korea. Udah akhirnya saya postpone di 2019 main di Prambanan Jazz. Oh, masuk di situ. Iya, makanya saya gabung. Itu yang sakit tuh ya gitu. Oh ya nih. Padahal 10 hari lagi mas. Tiket udah sold out. Wah iya. Kalau panik dan nggak jernih bisa kacau balau itu semuanya. Saya tuh kan waktu itu ada cerita lucu. Kan kita kolaborasi sama Pak Tio TWC kan. Oke ya itu. Jadi saya tuh dapat kabar tuh sekitar jam 5 subuh dapat email bahwa Yani sakit. Jam 6 saya telepon nih, mas, ada breaking news keren. Apa? Yani cancel. Hah? Kan kerennya yang dia. Karena bagi saya tidak boleh dipanikin gitu. Terus dia bingung, guyon gitu. Aduh. Sementara hamil 10 hari. Ya itu udah kayak apa? Luar biasa. Ya udah secara hitung-hitungan promosi kita hilang. Biaya promosi yang pada hangus kan. Karena harus dipospon kan. Tahun depan. Ya. Itu Juli. Itu sih. Kemudian yang kedua ya yang memindahkan panggung 20 jam itu yang Dream Theater tahun 2017 ya. Itu udah nggak kebayang itu. Tapi yang bisa juga terjadi kan? Mujizat. Itu kalau saya nggak tahu ya, mungkin karena sudah dididik dari awal untuk namanya istiqomah, namanya pasrah gitu, itu menjadi kekuatan gitu ya. Yaitu mungkin karena saya alhamdulillahnya santri ya dari kecil gitu. Ya itu mas, mindahin panggung dalam waktu 20 jam. Artisnya ada di tiket sold out 20.000 dan resikonya masih banyak banget dan 2 hari show. Itu masya Allah, jadi saya nggak panik sama sekali, nggak boleh panik, saya nggak boleh nunjukin kepanikan ke teman-teman karena itu kan menular kan, kalau menular, karena dikenali energi negatif itu kan menular aura itu. Jadi saya sampaikan ke kondisinya, saya panggil, kalau ini dipindah udah berapa lama? Kan ada panggung satu Indonesia, satu Dream Theater, nggak boleh jadi satu. Mas, kita butuh sekitar hanya satu stage yang bisa kita pindah. Yang satu harus vendor lain. Butuh berapa vendor? 5. Oke. Saya bilang, jangan bicara duit. Ini dan nggak usah ngomong isu soal ya. ini harus somas doang. Udah pasti rugi. Iya. Udah kebayang. Harus pindah. Kan. Wah, itu masa umat begitu kita pindah, tidak ada satupun yang tidak support. Vendor itu tiba-tiba ngerahkan orang lebih banyak. 20 jam. Jadi itu kayak mitos Roro Jomblo. Mitos pada wasa. Ya, kelar semalam dari Ya udah akhirnya bisa kejadian begitu kita non semua orang support kita gitu. Penonton semuanya tuh wah, kita manggilnya kalau Yogyakarta itu kan John gitu ya. Semua John itu kayak ada energi baru gitu. Dan itu Yogyakarta pertama kita bikin. Sudah ada presiden begitu. Tapi ya luar biasa. Baru pertama kali bikin festival, kita menjadi nomor 1 trending di Twitter tahun 2017. Festival paling dikenal. Gara-gara itu pindah venue 20 jam dan Dream Theater lah. Sampai si Dream Theater itu nyari saya, mana si Anas gitu.
Saya tuh udah lelah kan habis show itu. Iya. Terus akhirnya saya ke stage dia bilang, kamu bukan you are not rich man, you are not crazy man. Karena dia tahu aku memiliki. Terus ayo aku mau foto sama kamu. Jadi yang mau foto mereka. Aduh kalau saya gitu. Terus saya digini-giniin, smile. Itu termasuk investasi kemudian undang dia ke Solo ini. Betul. Wah bisa kasihkan ke kita begitu. Anas kita motor, kamu mau ngambil driver, saya ambil gitu. Cuma dua ya, Jepang sama Indonesia. Dan saya pindah ke Solo lagi kan. Ya. Itu juga kita punya idealisme mas. Saya kan pengen supaya perputaran ekonomi itu tidak hanya di Jakarta gitu, tapi ada di daerah. Permanensis itu kan perputaran 2019 itu ada 800 miliar uang. 75.000 orang 2019. Kita hitung ya, 10 juta sampai 15 juta orang spend money itu sudah 850 miliar selama 3 hari. Nah, ketika ini terjadi kayak di Solo ini, dan alhamdulillah kita menjelaskannya panjang lebar sama direktur, akhirnya dia setuju di Solo. Ini muncul yang namanya musik turisme. Sebuah gagasan. Ya. Jadi jangan hanya sport turisme, tapi musik turisme. Coba Mas Begino lihat kemarin ada 30.000 orang datang ke sini, itu 70%-nya luar Jogja. Hotel penuh, ya kan? Kuliner habis, rental mobil habis, merchandise oleh-oleh habis, dan semua restoran ramai. Dan semuanya ngomong ke saya, Mas makasih ini berkat Permanensis. Ini yang namanya musik turisme. Kemudian ada yang datang ke seniman, ya kan? Ya, studionya gitu. Terus ada yang ke desa wisata. Nah, ini maksud saya, pemerintah sebagai stakeholder itu harus memberikan ini sebagai musik turisme. Di luar negeri itu sudah sangat lazim. Orang datang ke festival musik menghidupi ekonomi di wilayah ini. Coachella. Jangan Coachella dibeli bawa ke sini. Kita bikin sendiri dong dengan Jangan. Kita punya banyak festival hebat di Indonesia. Kita punya Java Jazz. Ya kan, kita punya Sonic, kita punya banyak lah. Kita punya Prambanan Jazz, kita punya Ajok. Makanya ide membeli festival dunia bawa ke sini itu ada kan, saya dengar beberapa ada rencana. Itu kayak pesan aja kan? Ngapain? Itu membeli Coachella atau membeli Dondok bawa ke sini nggak usah. Gedein aja punya kita sendiri gitu. Beli kan mahal mas. Beli otentik. Tinggal bagaimana mendatangkan artis dunia. Kan yang penting kan kontennya gitu. Nah, saya paling menolak tuh kalau sampai beli band bawa ke sini itu apa? Buang-buang duit ratusan miliar. Gedein aja festival sudah ada, kita punya Prambanan, ya kan, kita punya kontennya yang kelas dunia. Kelas dunia, nah tinggal ngomongin kontennya gitu maksud saya. Bisa nggak datangin artis sekelas Adele ke sini dimainkan ya, kan gitu kan mas. Nah itu aja yang disupport gitu. Nah, saya kan kebetulan sering benchmark ya datang ke beberapa festival dunia kayak Glastonbury Festival, British Summer, Kayak belanja ide juga. Belanja ide pasti, Fuji Rock gitu. Dan di sana luar biasa. Pemerintahnya support banget gitu. Karena lihat efek dari domino itu. Iya, dan itu musik turisme. Saya tuh kalau ke London sebelum nonton festival kemana? Jangan dulu kan? Ke Zebra Cross-nya asli sama Beatles. Ada Rock, Ketika foto iya, kan? foto ke rumahnya si Freddie Mercury, ke kafenya si Beatles pertama kali main. Ya kan? Nyari merchandise-nya. Nyari merchandise-nya. Terus saya datang tuh ambil merchandise-nya di Abbey itu. Nah itu maksud saya. Nah, di sini tidak ada ruang, belum dikasih ruang. Padahal itu paling seksi menurut saya. Padahal kalau itu dibikin tiap bulan bisa mendatangkan. Waktu saya bikin Yani itu mas, 50% itu dari luar negeri. Iya, karena dia kenal Yaninya, lalu ada festival. Nah, saya sampaikan ke Yani, aku ngundang kamu nggak mau kamu main di negara lain. Aku maunya di Indonesia. Kenapa? Saya pengen menarik. Orang-orang Benar mas. 50% lebih itu orang luar negeri. Nah, itu maksud saya. Nah, ini harus ada pemeran pemerintah. Kalau nggak bisa kalau di swasta harus disupport betul. Belakangan terbuka nggak pemerintah soal kemungkinan atau ruang musik festival ini sebagai musik tourism ini? Saya ini sempat diskusi lah sama teman-teman sana ya. Cuman memang diajak lari agak Saya beda. Sebenarnya itu kan cukup diserahkan satu deputi selesai.
hanya butuh anak-anak muda yang punya ide fresh gitu ya, kita banyak. Jadi memang harus banyak-banyak piknik ke luar negeri untuk nonton belanja IG teman-teman itu. Jadi biar gak stuck begitu. Jangan yang dia ngomongin sport tourism mulu gitu loh. Tapi musik tourism luar biasa loh. Kalau Mas begini lihat orang belanja Justin Bieber soal 2 hari Westlife di mana-mana, itu luar biasa loh gitu. Nah yang harus dipikirkan adalah soal politiknya. Bagaimana memaksa artis itu hanya main di Tepat itu di Indonesia, tidak main di negara lain di Asia. Dan itu kan mesti make money dan besar kan. Itu yang dilakukan Singapura Mas. dia nggak akan. Waktu Coldplay. Oh iya bener deh. Waktu Coldplay main 2 hari. Tahu nggak berapa persen orang Indonesia? 80%. Berapa triliun duit hilang orang Indonesia? Ini pada sadar nggak sebenarnya? Berarti kayak waktu di Melbourne juga kan? Persis. Orang Indonesia pada sana. Waktu Adele itu Indonesia, karena mereka tahu pasarnya orang Indonesia yang gua ambil. Bayar lebih mahal nggak apa-apa, yang penting Dia dapat orang Indonesia. Kayak kan 3 triliun Mas. 2 hari itu uang hilang ya, uang lari ke Singapura. Iya. Ini pada sadar nggak gitu loh maksud saya. Ini penting gitu, harus ada strategi. Kita kan belum sampai hari ini belum ketemu namanya Indonesian Wave. K-pop udah loh 19 tahun udah mereka riset. Iya, untuk mendapatkan efek seperti hari ini. Iya, dia bisa jualan musik, dia bisa jualan fashion, sekarang film, Teknologinya. kuliner, teknologi. Itu 19 tahun dia riset. Muncullah Korean Wave namanya K-pop. Indonesia belum ketemu sampai hari ini. Apa yang mau dijual? Iya kan? Kalau saya lihat beberapa musisi yang sudah berhasil di luar negeri itu kan kalau secara sejarahnya kalau kita katakan kayaknya kan sendiri-sendiri ya. Joey Alexander tiba-tiba menominasi Grammy. Kalau lihat ceritanya kan iya. Tapi ada kendala ini nggak Mas? Konten. Jadi kayak tadi yang kayak Coldplay kita yang saya dengar ini sekali teman-teman, apakah mereka memang menolak datang ke Indonesia karena alasan tertentu sehingga mereka ambil di Singapura atau Melbourne? Ada beberapa yang iya, ada beberapa kayak YouTube ya mereka belum mau ke sini. Coldplay udah mau, Coldplay nggak ada masalah. Karena kalah politik sama Singapura. Iya, Singapura melihat nilai ekonomi lebih gede dan dia pengen. Dan yang ngomong itu agentnya Mas, Oh, A1. Politik, aku nggak mau main kamu ke Indonesia tak bayar lebih mahal. Ya iya dia tahu penontonnya orang Indonesia semua. Ini yang baru bentar lagi itu Bruno Mars, itu nggak main ke Indonesia, Singapura main. Itu udah pasti politik yang dilakukan. politik dagang. Politik dagang, maksudnya. Nah itu yang ini kalau kita sendiri nggak punya Mas, nggak akan mampu. Bagaimana itu bisa dilakukan? Karena kita tuh udah keseringan jadi market. Ya, penyedia. Iya. Ya. Jadi market. Tapi sekarang kan muncul beberapa festival ya, Iya. yang juga tumbuh dan responnya lumayan bagus lah, itu beberapa kota besar gitu. Kemarin kita ngalamin pandemi lalu kemudian ini sedikit dibuka, semua festival kan tiba-tiba sold out. Melihat itu gimana Mas Anas? Iya bagus, menurut saya bagus banget karena ini orang memang sudah ngempet ya pada jalannya ya. Dan berarti ekonomi ini berputar Mas. Itu yang paling penting sih, jangan berputar di situ-situ saja. Ya. Makanya kan saya sering sampaikan ke teman-teman harus banyak bikin festival. Saya tuh kalau ada orang bikin festival tuh nggak pernah tersaingi Mas, Iya. malah harus saling support gitu loh. Makanya ketika ada beberapa konser di Prambanan itu saya senang. Wah, berarti saya terbantu ini untuk bagaimana menghidupkan Prambanan lain tadi niatnya awalnya itu diplomasi kultural itu. Jadi kayak misalnya Mandalika ya jangan nunggu setahun sekali MotoGP, harus mikir apa lagi, festival apa yang bisa mendatangkan. Apa sih yang bisa mendatangkan banyak orang puluhan ribu ke Mandalika kan harus kontennya kuat. Gitu. Datangin siapa artis gede lah ke situ. Ada misalnya cuma di situ. Ya orang pasti datang. Ada keberanian nggak kayak gitu maksudnya. Ini kalau bukan negara ini kan nggak bisa Mas. Ya. Kalau diserahin ke EO kayak saya, EO Deso gitu kan nggak mungkin. Ini harus bikinin acara di Mandalika, saya duit dari mana gitu. Ya. Ini harus berpikirnya, harus kayak mikirin MotoGP. MotoGP kan semua disempuh ya Mas. Supaya orang nomor 1 di Indonesia Iya. itu turun Betul. motoran ya. Kayaknya gitu kan, emang Mandalika sudah dibangun kayak gitu, terus nunggu setahun lagi. Maksud saya, ayolah ini kan luar biasa Indonesia ini kan. Ide di Mandalika itu keren banget. Cuma datangin orang ke sana itu gimana? Harus ada konten yang kuat. Kuat gitu.
Coldplay bikin ke sana ya salah semua. Iya pasti. Nah yang bisa begitu siapa? Kalau cuma saya Eon Deso atau teman-teman nggak akan bisa mas. Harus ada peran negara yang kuat. Ayo sungkuyung, sponsorin yuk. Gitu. Kita kirim ke orang ke agent sana negosiasi. Supaya yang ke negara lain di Indonesia. Gitu maksud saya. Itu kan bukan hal sulit. Kirim saya aja insya Allah saya bisa. Tapi harus disupport. Kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Nah maksud saya kita tuh berpikirnya tuh harus besar gitu loh mas, untuk negara gitu, untuk nation, bukan untuk kepentingan sesaat gitu ya. Intinya gitu. Eman gitu loh. Sudah nge-branding Mandalika misalnya sebagus itu, tapi kalau nggak ada sesuatu yang sangat penting gitu, nggak sustain itu eman. Itu kan dibikin konser kan? Nah, dari hanya sport tourism atau musik tourism. Nah itu maksud saya harus ada kesadaran, kasih ruang lah musik tourism ini, gitu. Karena ini juga nggak kecil gitu. 2019 kan PDB-nya hampir 1.000 triliun mas, ekonomi kreatif. Gitu. Jadi punya potensi berkembang. Iya. Kita punya banyak konten. Kalau cara ke depan mas, kan konser, jalan, tadi naik turun dan sebagainya. Lalu kan menyelenggarakan di Solo nih, seperti theater. Ya. The next apa yang akan diajak? Saya nanti Oktober tanggal 2 saya bikin Westlife. Oh iya itu. Di Prambanan. Pasti. Ini pasti ada strategi nih. Kenapa kok Westlife? Pasti penggemarnya udah punya kemampuan beli. Betul. Bawa anaknya. Betul. Saya ingin menduga aja. Saya tuh pernah bawa Westlife tahun 2019 ya di Borobudur sama Sampongkong, itu 5 menit sold out mas waktu itu. Dan luar biasa memang karena penggemarnya kan sudah berduit semua yang zaman dulu masih cuma dengerin dari kaset ya. Dan itu terbukti akhirnya kita bikin, tapi saya kalau kemarin tahun 2019 di Borobudur ini di Candi Prambanan. Saya sekali lagi ini memang saya mikirin bagaimana Candi Prambanan ini bisa mendunia gitu. Karena pasti Westlife akan posting kan ya di sosmednya dia kan. Aku main di Candi Prambanan kayak dulu di Maria Kiri itu kan heboh. Dia posting belakangnya di Borobudur kan. Gitu. Ini di mana kok bagus sekali gitu. Kontaklah anak, aku mau tampil di candimu. Dibikin punya candi. Dibikin saya punya candi. Nah itu terus nanti kita juga akan nyiapkan tahun depan ya untuk para manajer tahun depan. Beberapa festival juga sedang kita siapkan ya mas. Dan kontribusi untuk keriaan dan membahagiakan orang ini kan dirasakan betul ya. Yeah. Ada ini nggak mas? Rasa tuntutannya makin tinggi audiens kita atau penikmat konser atau festival kita. Kesadaran penonton kita tuh makin tinggi. Ya, kesadaran kalau apa misalnya? Ngantri itu nggak bagus. Bagus banget. Generasi baru ini ngantri tuh menjadi hal yang lumrah. Jalan kaki gitu. Itu fun buat mereka. Mana jalan gitu. Kayak konser-konser besar dulu ada. Persis. Hebatnya begitu sudah. Mengalami perubahan itu ya. Saya udah melihat betul ada perubahan begitu. Ini menarik nih menurut saya kan. Kemudian saya tuh punya satu festival yang menggabungkan musik dan buku mas. Oh, oke. Namanya Mojose. Mojose ya. Kemarin Mama Sakti sebenarnya. Ya. Jadi nama Nencis terakhir ini udah sangat festif gitu. Saya ngeliatnya orang udah OOT-nya itu ya, outfitnya itu aduh yang dipersiapkan betul gitu kan. Waktu kita bikin batik musik festival itu tahun 2019 tuh kita tuh cuma nulisin gitu mas, batik musik festival dress code batik, kita nggak pernah maksa. 95% orang pakai batik di Candi Prambanan tadi itu karenanya minta ampun. Waktu itu kebetulan artisnya David Foster and Friend dan pakai batik, mereka pakai batik kita dan mereka mau dan pakai ini apa desainer kita gitu. Itu keren banget. Bahkan kru kita kasih batik, semua tim kita pakai batik. Nah, saya sih memang ekspektasinya adalah mereka ini kesadarannya sudah sangat tinggi sekarang. Menikmati. Dia udah menyiapkan jauh hari, ada yang bawa roller, ya anaknya, ada payung. Ya. Jadi ini yang memang ya festival itu ya begitu. Ada keriaan dalam waktu yang panjang. Betul. Tadi kan terakhir ngomong kita soal kirim dan Mas Anas kan mulai dari buku. Iya. Saya justru tertarik untuk membukukan ceritanya. Boleh lah. Bisa jadi untuk Iya. tiket masuk Mojose Festival Bisa. Prambanan mungkin. Bisa banget. Karena
tahun 2019 terakhir itu 30 ribuan orang yang mau jadi Mojosik selama 3 hari itu. Jadi ada 30 ribu buku yang terjual. Wah itu kalau itu mega bestseller gitu ya, nggak hanya bestseller tuh. Tapi memang banyak judul ya. Oh iya, Ya, iya banyak. jadi dari beberapa penerbit itu kita kurasi, terus kita jadikan sebagai 3 buku bahasanya. Tapi itu nyata banget sebetulnya sih. Iya. Satu bukunya laku, yang kedua terpromosikan di event yang sebenarnya memang pas buat audiens. Betul. Ketemu dengan pembacanya, Betul. jadi akan nyari judul apa lagi yang diterbitkan oleh buku yang keren ini ya. Punya itu ya. Kalau untuk dunia musik Mas, kalau perkembangan musisinya ya kan Mas kan kayak punya apa istilahnya penciuman yang tajam kalau di media tuh nose for news ini akan muncul nih atau tidak kayak gini. Itu gimana cara mendapatkan formula itu? Ini soal insting Mas sebenarnya. Nah, memang agak susah ya kalau kita. Yang pertama pasti adalah saya punya strategi itu pendengaran pertama. Pendengaran. Tergugah nggak gitu? Iya, pendengaran itu kayak nonton lukisan. Oh oke. Saya tuh kalau lukisan nggak green itu berarti nggak bagus. Oke. Gitu. Nggak bagus dalamnya bukan berarti itu jelek nggak lah. Tidak Menurut saya, dengan, biasanya. kita. Nah biasanya saya kalau mendengarkan itu selalu pakai headset dengan suara terbaik. Untuk mengenalinya secara Satu lagu pertama, pendengaran pertama itu yang akan menentukan ini bagus apa enggak. Dan alhamdulillah ya, waktu kayak Tommy, Sandi, kemudian siapa yang cewek itu, yang kecil itu siapa? Shana. Bukan. Udara apa itu siapa? Lupa. Diri. Saya tuh bilang sama si manajernya ini keren. Ya, terus siapa namanya? Urus. Waktu itu kan saya masih simbol pertamanya dia ya, waktu mendengarkan itu. Kemudian Ardhito, Pamungkas. Jadi saya dengerin Pamungkas itu waktu lagu pertama ini pasti keren ya. Iya. Itu pasti keren. Nah yang kedua saya dengerin Karanala ya. untuk konfirmasi ya, karena gelasnya beda. Karanala ini kan pemusik semua Mas. Oke. Ada yang ngedrum, ada yang piano, ada yang vokalis gitu kan. Terus saya suruh dengerin. Pendapatnya terserah dia. Pokoknya apa? Pokoknya apa? Ternyata memang nggak mirip-mirip gitu. Karena mereka itu masih lugu kan. Walaupun nggak punya musikalitas tapi Tapi jujur, jujur. Yang penting mengekspresikan ini. Yang penting jujur. Nadine itu saya bilang ke manajernya, ini artismu ini pop nih. Masa Mas serius? Waktu itu saya ngobrol di sebuah kafe sama dia. Kebetulan dia waktu itu bukan Yura kan. Saya ngobrol sama dia. Itu beneran ya? Oh iya Mas, lagunya bagus gitu. Lagunya bagus. Tapi kalau tadi disebut insting kan sesuatu yang kayaknya irasional. Tapi sebenarnya itu kan bentuk perjalanan. Berarti mungkin karena banyak piknik atau banyak jalan, banyak mendengar. Ya juga, sebenarnya gini, produk mereka ini bagus memang. Oke. Gitu. Produk teman-teman kan bagus posisi ini. Tinggal kemudian kalau saya kan kepentingannya kayak apa tak mainkan yang Prambanan Jazz kan gitu kan. Itu lebih karena Laku kan gitu kan. Bukan kemudian bagaimana saya punya feeling kemudian akan mempengaruhi anu dia enggak. Tetapi paling tidak begitu mereka saya mainkan di Prambanan Jazz itu kan secara exposure mereka dapat. Gitu. Nah, feeling saya ketika ini kalau tak mainkan di Prambanan Jazz bagus apa enggak? Nah itu sebenarnya lebih ke situ. Oh, ukurannya di situ ya, Iya. karena mengukur ke audiensnya, Persis. mengukur ke panggungnya, Iya, dan bagaimana persis. distribusi. Oh, insting dilatih di situ ya. Iya. Jadi gak sekedar insting sebetulnya kan, ada formula yang kayak science juga kan. Betul. Menggabungkan beberapa. Kayak kemarin saya bawa mainkan si Indra Wijaya itu kan Mas pemain biola itu yang tinggal di New York. Iya ya. Itu kan keren banget. Orang kan nggak kenal ini siapa gitu Di kan. bandara tuh, Soekarno Hatta, hari Jumat sebelum dia berangkat. Begitu main backdropnya Candi Prambanan, orang Nice. walaupun tangan nggak berhenti kan gitu. Nah itu ada something yang memang kita pilih. Atau dulu kita pernah mainkan Sex and the City ya, saxophone gitu. Oh keren banget. Gitu. Nah kayak gitu-gitu yang menurut saya memang butuh feeling. Tapi tim saya kan tim kreatif kan banyak nolak tuh. Berantem gitu kita.
Tapi emang bagus kan, artinya di challenge kan. Iya. Lo menurut lo bagus tuh apa gitu kan? Ada yang nggak setuju sebenarnya kesempatan untuk kita mempertahankan argumen kan. Betul. Supaya orang tidak yakin. Yang berantem mas. Terus ada yang tukang data, Spotify sekian juta gitu ya itu berantem. Ya, karena tim kreatif kita ini isinya anak muda yang dia punya banyak data. Pamungkas didengerin berapa juta di YouTube, didengerin dia punya semua. Gitu. Ada yang ngomong ini keren nih, tapi belum banyak yang dengerin nih. Ini kayaknya pas nih kalau harus ditanya gitu. Harus kita kasih panggung nih teman-teman begini nih, nggak harus yang gede-gede. Karena kadang-kadang ya kita sudah tahu ya. Kita kan mengalami mas dari artis yang dulu belum hits, belum udah kenal, terus kemudian gede, terus manajernya bertingkah aneh-aneh. Ngalamin mas, dan biasa saja buat kita. Itu kayak siklus ya, kayak kaget iya. Terkenal kemudian rasa Ya, kaget, terus dia ngerasa bahwa artis gua gede nih, kemudian Redis harus naik nih gitu, Redis harus menyesuaikan, ya itu biasa aja gitu. Dan itu kita udah ngalamin dengan karena udah ratusan artis kan, dan kita nggak kaget karena kita sudah sama artis-artis luar negeri udah pernah sama Mariah Carey yang dianggap diva paling rewel kan sedunia. Jadi kalau masih ridersnya artis-artis Indonesia, insya Allah masih bisa kita komunikasikan. Kalau mereka kan di kantor no-show mas jawabannya. Gitu ya. Di kantor nggak ada no-show kata dia gitu. Ampun. Kalau teman-teman artis Indonesia ini ya kadang-kadang jengkelin dia manajemen, tapi ketawa kita bisa komunikasi. Gimana sih gitu terus? Namanya juga ikhtiar mas. Masih bisa lucu-lucu gitu, ketawa-ketawa gitu. Kalau melihat terakhir mas, Iya. perjalanan kan tadi belajar pertama soal komunikasi dan energi kreatif yang semua itu di penerbitan publishing, kemudian nggak menemukan lagi terus di festival musik. Ke depan ada mimpi yang lain yang belum terwujud. Saya ingin punya venue mas. Venue. Wow. Saya ingin punya venue. Kan udah punya candi. Legend ya kan legend. Itu legend lah. Nah, saya itu sebenarnya sudah ngusulkan ke teman-teman Taman Wisata Candi itu untuk bikin amphitheater di Candi Prambanan dan Candi Borobudur kawasan. Jadi amphitheater backdropnya adalah benar-benar Candi Prambanan. Padahal itu menurut saya kan bikinnya di zona 2. Nggak akan mengganggu dan atau kalau ada alasan desibel kemudian ini enggak aman. Cuman nggak tahu ya itu ide ini udah cukup lama saya sampaikan. Kalau semua genre musik bisa main di situ kan keren mas. Gitu. Emang gitu kita punya Candi Prambanan sekeren itu gitu ya, nggak dibikinin tempat kayak yang di mana di Pompa itu kan ada yang betiternya. Akropolis segala itu. Oh iya. Nah, maksud saya di Pak Borobudur. Karena ini nggak kesampaian ya. Saya pengen punya venue sendiri gitu. Ya gila-gila, baru mimpi lah. Kalau mimpi kalau udah kepikir itu akan bisa terwujud biasanya pengalaman tuh. Baru mimpi lagi mikirin gimana ya. Saya ngebayangin itu bisa jadi tempat kumpulnya teman-teman Jogja Festival. Arcop bisa di situ gitu ya. Prambanan bukan Prambanan Jazz pasti di sana. Mungkin Jogja Lokarta di situ. Mojosir di situ gitu. Jadi mimpi dulu lah ya. Berarti kan semua dari mimpi tadi. Tapi berangkat dari tadi yang aku cukup amazed tuh keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan jalan dengan keyakinan yang besar tanpa kepanikan itu. Kalau saya tuh pernah ngaji mas soal keyakinan itu tuh ada satu yang namanya gini, disebut ini. Sesungguhnya aku ini menurut pasangan baru itu saya pegang. Saya ngaji itu di pesantren. Jadi inna yazoni abdi. Jadi sesungguhnya aku ini untuk pasangan baru. Jadi harus positif terus. Saya yakin di situ. Ayah ngomong Tuhan kok, masa nggak percaya gitu lah. Itu yang menjadi dari saya. Anak betul punya keyakinan dan harus yakin. Karena tanpa faith, tanpa keyakinan itu nothing. Kalau kita hidup tanpa keyakinan kan memang nothing. Masih ada juga kalau kamu punya keyakinan atau iman sebiji selalu kamu bisa mendekatkan gunung. Kok nggak bisa yakin? Jadi kalau biaranya dulu kan orang-orang zaman dulu kan jalan di atas air. Kita coba
Kok nggak bisa? Yakin lu belum? Terus kalau kan bisnis eno banget nih. Terus kalau yang sering jadi meme itu kan, Gus kalau yang membuat saya kacau pikiran sih, lo nggak usah dipikir. Kalau yang saya tahu, nggak kalau udah tahu ngapain dipikirin? NU banget tuh. Betul banget. Ya, secara manusiawi itu menenangkan dan membuat kita lebih pasrah juga. Ya, kuncinya emang pasrah, Mas. Kalau pasrah biasanya ada energi yang muncul. Yang dinamakan energi ketuhanan itu. Biasanya begitu. Kalau memang kuncinya emang pasrah, gitu. Yang kita lakukan cuma ikhtiar kan, dan itu wajib kan. Ya. Selesai yang lain akan bantu tuh. Persis. 20 jam kan kelihatan tuh. Memindahkan itu buat semua orang. Itu Masya Allah, Mas. Energinya positif. Dan saya udah gak kerasa nih minyak tanah. Gak kerasa. Itu pengalaman jalan di atas air kan kayak gitu. Gak kerasa nih. Kaki gini tuh di tanah jalan gak kerasa. Dicari sama Dream Theater. Anas mana Anas? Itu sampai saya bikin jadi headline kan, Mas? Oke, iya. Di Tribun kalau nggak salah. Jadi Senyum. Dengan keyakinan sebesar itu saya menimba dan thank you Mas Anas. thank you, Mas. Saya menjadi lebih tidak cemas untuk hari esok. Iya. Saya akan mengurus dirinya sendiri asal kita ada ikhtiar yang betul kuat dan kepasrahan dari berserah. Iya. Sesuai yang Mas Anas punya pengalaman dan belasan tahun, puluhan tahun. Iya, sudah 2000. Saya itu berkarya sejak 99, Mas. Iya. Dari sekarang udah 20 depan ya. Iya. 24 tahun berkarya. Dari awal ya. Silver nih besok. Nah, dengan perayaan apa-apa sambil menangkap itu Andy Warhol. Gila, koleksinya masalah nih kayaknya sesi yang lain. Gue lihat Bastian, gue lihat Tony itu banyak lah. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kecil. Selamat Anas sekali lagi. Sun, ada gini. Yang Teman-teman. Iya. Bisa mampir. ya. Siap.